Recording in progress. Bersamamu Bapa, katakan ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara kasih dalam Tuhan, jika berjalan bersama dengan Bapa, percayalah Dia begitu baik, Dia bahkan sangat baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, katakan ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, mari kita sembah Dia. Mari semua sembah Dia.
Katakan dengan sungguh-sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Telah kehidupanku. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Mari sama-sama katakan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Dia, sembah Dia. Mari semua nyalakan mikrofon. Kita sembah Dia. Kita berbahasa roh. Oh ya puji namanya, sembah, panggil namanya. Yesus, Yesus Tuhan. Ya lama ya lama haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih. Dalam roh-Mu Tuhan, bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang memiliki kebenaran itu sendiri Tuhan selamanya. Haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya ingin sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatan-Mu. Di hidupku. Terima kasih Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Engkau Allah dari segala Allah. Engkaulah Raja Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Di hidupku. Thank you Jesus. Kami mau panjatkan doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu ada pada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya
aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari angkat tanganmu, katakan, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadikan lagu ini sebagai doamu. Jadikan lagu ini sebagai doa Yabes yang memberkatimu berlimpah-limpah. Mari satukan hati kita. Angkat tanganmu. Katakan, ku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah di atas kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan sebentar lagi. Urapilah yang melayani Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pak John, suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya sebentar kita ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi sharing pada tim doa pagi hari ini. Nah, kita akan merenungkan ya kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan ayat ini ya, terlebih dahulu saya mengajak setiap kita semua boleh bersatu hati kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu. Allah yang baik, Allah yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, melalui tim doa pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan yang Kau pimpin di Pak John Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh menjadikan berkat, boleh menjadikan rema, boleh
menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkenan atasnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami juga ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa. Hamba-Mu tidak berguna ketika Engkau tidak pakai. Biarlah Tuhan Kau layakan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Urapi dengan urapan spesial, urapan khusus Tuhan, turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan, kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman yang keluar tidak akan keluar dengan sia-sia. Tapi firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan dengan tangan-Mu yang ajaib, Engkau akan memberikan jalan keluar setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Bukakan mata hati dan pikiran kami Tuhan, untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya memberi judul untuk renungan pagi ini, berharap pada Yesus saja. BPJS. Berharap pada Yesus saja. Nats yang kita renungkan ya diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Berbagailah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita membaca sekilas ya ayat ini ya, Matius 11, 28, 30 ini Bapak Ibu ya, ada sesuatu yang aneh. Kalau bukan aneh, ya, PHP, ya, pemberi harapan palsu. Saya tidak bermaksud menafikan atau merendahkan firman Tuhan ini, ya, atau merendahkan Tuhan Yesus, ya. Tapi kadangkala ketika kita membaca dan kurang memahaminya, ya, kita salah mengerti. Saya percaya, ya, setiap kita yang ada di tempat ini, ya, pasti punya beban, entah itu beban ekonomi, beban masalah keluarga, beban bisnis, pekerjaan, usaha, atau mungkin beban pelayanan, atau relasi dengan saudara, keluarga, rekan bisnis, atau apapun itu ya. Kadangkala hal tersebut membuat hidup kita ini letih, lesu, dan berbeban. Tiba-tiba ada panggilan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu menemukan sesuatu yang aneh ya, atau PHP? Aneh ya. Umumnya Bapak Ibu, saat kita sedang berbeban ya, ketika ada tawaran, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Respon normalnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada undangan seperti ini ya, pasti kita akan datang kepada memberi tawaran ini, memberi undangan ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat terjadi, saat kita datang kepada yang pemberi undangan tersebut, ya kita datang dengan berbeban berat,
dengan letih lesu, ya. Kok tiba-tiba malah disuruh pikul kuk, padahal sedang berbeban, padahal sedang tertatih-tatih, letih lesu. Iming-imingnya diberi kelegaan. Ini aneh, ya, kesannya seperti PHP, diberi pengharapan palsu, ya. Ternyata bukan kelegaan, ya, malah ditambah kuk. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca sekilas kelihatan aneh, ya, kayaknya diberi PHP. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan belajar bersama, kita akan kupas bersama maksudnya apa, ya, ayat ini. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita pelajari lebih lagi, ya, kita renungkan lebih lagi, ya, hanya berharap pada Yesus saja, ya, menjadi solusi bagi setiap orang yang letih lesu dan beban berat. BPJS, ya, menjadi solusi bagi setiap orang yang letih lesu dan beban berat. Mari kita renungkan, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Undangan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya berlaku bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Betul, ya, Tuhan memberikan undangan, tapi tidak semua diundang. Jika mereka masih merasa mampu, masih merasa hebat, kuat, ya, barangkali tidak perlu undangan ini. Apakah letih lesu itu? Letih lesu di sini, ya, kita bisa artikan sebagai kelelahan yang melebihi apapun, kehilangan power atau energi. Nah, untuk bisa lebih memahami, ya, saya berikan contoh, ya, seorang pekerja, ya, orang yang bekerja atau numpang kerja, ya, orang yang bekerja pada majikan. Ya. Nah, kapan, ya, pekerja tersebut berhenti bekerja? Sekalipun pekerja itu sudah lelah, ya, sudah lelah sekali. Tapi jika empunya pekerja atau majikannya itu belum berkata berhenti, maka pekerja tersebut, ya, akan terus bekerja, tidak boleh berhenti. Lanjut kerja, tak peduli lelah atau tidak. Jadi sekalipun sudah sangat kelelahan, ya, kalau majikannya belum berkata berhenti, ya, harus bekerja. Nah, atau juga bisa diartikan, ya, seperti seorang perempuan yang sedang bersalin, ya, seorang ibu yang sedang bersalin secara normal. Ya ampun, ini ibaratnya satu kaki menapak ke dunia, kaki satunya kemungkinan di maut. Ya, artinya ibu ini mempertaruhkan nyawanya saat sampai, ya, pucat, saat lahir, ya, tiba-tiba tidak bertenaga. Ya. Kelelahannya melebihi dari segalanya, dari yang biasanya. Ia kehilangan energi, ia tidak ada power lagi. Ini letih lesu. Nah, berbeban berat itu artinya apa? Ya, beban berat itu artinya overload. Ya, diibaratkan seperti onta, ya, yang diberi beban begitu banyak, akhirnya tuannya tak bisa duduk di atas onta. Ya, sehingga tuannya itu harus berjalan di sampingnya onta tersebut. Jadi arti berbeban berat adalah melampaui kondisi di mana engkau tidak sanggup memikulnya, tidak berdaya, hopeless. Di kondisi ini Tuhan mengundang, ya, Bapak Ibu semua, marilah kepada aku. Jika Anda masih kuat, ya, mungkin masih punya jabatan, masih mampu, merasa hebat, ya, mohon maaf, mungkin undangan ini tidak untuk saudara, tetapi undangan ini bagi Bapak Ibu yang sedang letih lesu dan beban berat. Bagi orang yang mengalami kelelahan melebihi apapun. Orang yang kehilangan energi, orang yang kehilangan power, orang yang berbeban, ya, melampaui kondisi di mana mereka tidak sanggup lagi untuk memikul, ya, orang-orang yang hopeless, orang-orang yang tidak berdaya.
Nah, selanjutnya ya, saya akan jelaskan PHP. Pikulah ku. Apa itu ku? Ku ini adalah kerangka kayu yang dipikulkan kepada sepasang binatang yang biasanya sapi atau kerbau atau mungkin kuda. Biasanya dipasangkan ya atau dibebankan ya untuk membajak sawah, sehingga mereka bekerja sama ya menarik bajak tersebut ya menggarap sawah tersebut hingga tuntas. Nah, pikulah ku yang kupasang ya. Ku ini sebenarnya sih punya siapa? Kalau kita lihat di ayat ke-30 ya, sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, ya ini menunjukkan bahwa ku ini punya Tuhan Yesus. Dan ku yang kupasang ini ringan dan beban pun enak. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saat kita datang kepada Tuhan, kita sedang berbeban, mungkin kita sedang tergopoh-gopoh. Kemudian dipasangkan ku ya di satu sisi. Terus di sisi lain pasangannya siapa? Ku ini kan ada dua, biasanya kan sepasang. Kalau di satu sisi ya kita dipasang kepada kita yang sedang berbeban, nah di sisi lain siapa? Pasangannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi sekalipun engkau tak mampu, sekalipun engkau mungkin terseok-seok, ya mungkin tak mampu lagi berdiri, hanya bisa merangkak. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus pasang pengait yang satu, ya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seakan-akan engkau berdiri, seakan-akan engkau turut memikul kuk tersebut, ya. Padahal sesungguhnya beban itu Tuhan yang selesaikan. Tuhan yang pikul. Tapi engkau harus ada di situ. Ikut bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kepada semua yang letih, lesu, dan beban berat, ya. Bukan diberi PHP, tapi Tuhan mau supaya kita terhubung ya kepada Tuhan. Tuhan yang mampu memikul berat apapun beban Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku itu ya adalah cara Tuhan, bukan PHP. Ku itu adalah cara Tuhan untuk membuatmu ringan. Walaupun bebanmu tetap sama, bersama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, ya kemampuan ya, untuk menyelesaikan hingga tuntas. Kasih Tuhan luar biasa. Tuhan mau berbagi beban, ya, dan Tuhan ya mau memikul hingga tuntas. Barangkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang bertanya, saya sudah datang kepada Tuhan, kok nggak menemukan kelegaan, masih merasakan beban itu, ya masih merasa berat, ya menanggung beban itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan kelegaan bukan hanya datang kepada Tuhan, tapi kita juga mempercayakan, menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Ya, saya mau berikan ilustrasi untuk bisa lebih memahami Bapak yang dikasih Tuhan. Ada opah di kampung, ya. Dia habis panen kelapa. Ya. Opah ini mau jual kelapanya ke pasar. Ya. Untuk bawa kelapa ini, ya, opah pakai bambu, ya, untuk mengangkut membawa kelapa. Ditaruhnya kelapa ya 10 biji di depan, ya 10 biji di belakang, ya dipikulnya ya kelapa tersebut ya sambil dia berjalan ke pasar. Nah di tengah-tengah jalan ya ada seorang anak muda, dia bawa mobil pick up bak terbuka, ya, melihat opah ini keberatan memikul kelapa tersebut, ya kasihan, dan akhirnya berhenti menawarkan kepada opah. Opah berat ya, opah naik aja ke bak belakang saya. Ya. Setelah opah naik ke mobil ya bak terbuka tersebut,
dan mobil tersebut berjalan, anak muda yang membawa setir mobil ini, Bapak Ibu ya, dalam perjalanannya mendengar duk, ya, duk, duk. Anak ini, sopir ini, anak muda ini heran, kenapa ini? Ya, dia lihat ya di spion tengah, di situ terlihat ada betis kaki, ya dilihatnya di situ. Akhirnya anak muda itu meminggirkan mobil dan berhenti. Dia keluar dari mobil. Dan apa yang dilihat Bapak Ibu? Opa sedang berdiri dengan memikul kelapa, sambil satu tangannya dia pegang pikulan, ya satu lagi dia pegang bodi mobil bak terbuka. Kata anak muda tersebut, ya ampun Opa, turunkan saja kelapa Opa, jangan dipikul. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa banyak ya orang yang datang kepada Tuhan, tapi tidak menemukan kelegaan. Mari ya kita baca di Mazmur 55 ayat 33. Mazmur 55 ayat 33 demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan ya, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan kelegaan, jangan hanya datang kepada Yesus. Ya. Ada konsep yang penting ya selain datang kepada Yesus, yaitu kita serahkan, ya kita percayakan semua beban kepada Yesus. Jangan pikul ya kelapa sambil naik mobil seperti obat tadi. Banyak orang nggak bisa tidur mikirin masalah sepanjang hari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena Tuhan ya sungguh ya memberikan masa depan. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan Tuhan yang penuh pengharapan. Banyak orang yang nggak dapat kelegaan karena dia tidak serahkan beban kepada Tuhan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu ya, harus ada keberanian ya untuk menyerahkan ya beban kita kepada Tuhan. Kita percayakan ya beban tersebut kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan turun tangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ya masih bisa berjalan hingga sampai saat ini, karena anugerah Tuhan, karena ada Tuhan selalu beserta kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya kisah Daniel, ya Sadrah, Mesakh, Abednego yang dilempar ya ke dapur perapian yang menyala-nyala. Siapa yang menyuruh Sadrah, Mesakh, Abednego keluar dari dapur perapian, Bapak Ibu? Bukan Tuhan, tapi Nebukadnezar. Tuhan tidak menyuruh ya Sadrah, Mesakh, Abednego keluar ya dari dapur perapian. Dapur perapian ini adalah kuk. Ya. Pertanyaannya di mana Tuhan? Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bersama mereka ya di dapur perapian. Jadi waktu Nebukadnezar ya melemparkan 3 orang ke dapur perapian, tetapi Nebukadnezar melihat di dapur perapian itu ada 4 orang. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah turut ya berbeban, Allah turut mendampingi, ya Allah turut bekerja, Allah turut bersama-sama ya beserta kita, Allah hadir bersama kita. Yang kedua Bapak Ibu ya, setiap orang membutuhkan Tuhan. Berharap pada Yesus saja artinya cuma Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong. Mari belajar percayakan kepada Tuhan. Benar, Tuhan lebih besar dari masalah Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu berkata saya sudah beriman, tapi tidak cukup ya. Mari kita bukan hanya percaya, tapi miliki kemampuan untuk mempercayakan segala masalah kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak merencanakan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera. Mau susah, mau senang, ya
Saya mau berjalan bersama Tuhan. Jadi yakini, di luar Tuhan tidak ada jalan keluar. Hanya berharap pada Yesus saja ada jalan keluar bagi setiap orang yang berbeban. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, enggak mulus memang ya perjalanan kita. Setiap kita pasti punya masalah. Mungkin ya, setiap keluarga juga punya beban, punya pergumulan masing-masing. Tapi ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya satu solusi bagi setiap orang yang sedang berbeban berat, yaitu BPJS. Berharap saja pada Yesus. Saat ini mungkin ada yang sedang berbeban. Tuhan memberikan undangan. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan segala beban itu pada Tuhan. Saat Tuhan berkata, pikulahku, yang kupasang ini maksudnya adalah bersatu. Tuhan hadir. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau ya menolong setiap kita. Jadi mari berharap pada Tuhan saja. Sebagai terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kemarin Bapak Ibu bisa melewati ya proses ini, ya masalah yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu tetap kuat ya karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Kalau saat hari ini ya kita juga masih kuat ya melewati semuanya ini ya. Itu karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan saya percaya kalau besok, kalau esok ya Bapak Ibu tetap kuat ya. Itu karena Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang bertugas berdoa. Mari Bapak Ibu kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta kami. Ajari kami Tuhan, bahwa buk yang Tuhan berikan bagi kami tidak pernah sendiri berjalan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu di samping kami. Melewati setiap musim hidup kami yang tidak pernah kami pikirkan itu terjadi Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa di surga, kami mau menyerahkan pokok doa kami Tuhan. Kami bersepakat bagi bangsa Indonesia dan bagi bangsa-bangsa yang kami doakan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu janji-Mu ini janji yang hidup dari dulu sampai sekarang. Kami percayakan bahwa kalau kami memanggil nama Engkau untuk menyertai segala beban hidup kami, segala beban bangsa kami ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau turut bekerja. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat perang Israel dan Iran. Genderang perang Iran dan Israel kini mulai terkontrol dan setelah gencatan senjata, dan kita doakan benar-benar langkah menuju perdamaian ini terjadi. Kami bersyukur Tuhan atas berhentinya konfrontasi militer Israel dan Iran, dan ini memberi angin yang positif untuk stabilitas politik dan keamanan global. Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa-bangsa ini. Kami serahkan Israel dan Iran, Tuhan. Ada damai sejahtera di sana. Tidak ada kesombongan, keegoisan Tuhan untuk
mereka saling mempertahankan kekuasaan mereka Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan Tuhan untuk Iran dan Israel ini ada perdamaian di sana Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap maksud Tuhan di dalamnya. Tapi kami tahu bahwa Tuhan akan berikan perdamaian buat Iran dan Israel ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau ada di sana dan Engkau akan berikan perdamaian. Kami mau menyerahkan juga Tuhan sehubungan dengan berbagai situasi global saat ini untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami doakan Tuhan Indonesia tetap kondusif, aman dan dari ancaman terorisme dan kelompok-kelompok tertentu. Kami doakan Tuhan Indonesia dengan politik luar negeri bebas non blok Tuhan, aktif bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia agar kedaulatan NKRI terjamin. Tuhan, kami doakan bangsa Indonesia, apapun yang terjadi atas dunia ini Tuhan, kami tahu bahwa Indonesia tetap kondusif dalam aman dan dari ancaman terorisme dan kelompok-kelompok tertentu. Kami mau menyerahkan Tuhan supaya tidak ada terorisme, tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghancurkan bangsa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa kami ini, kami tahu bahwa di dalamnya ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini. Kami tahu bangsa Indonesia akan dilawat Tuhan. Kami percaya ada banyak orang-orang yang di luar sana Tuhan yang tidak mengenal Tuhan kembali kepada Tuhan, mengakui bahwa satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bersyukur untuk hal ini. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia akan Tuhan lawat, Tuhan selamatkan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pekerja, untuk para pekerja lapangan dan mereka aman dalam segala yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Kami doakan Tuhan terobosan-terobosan yang terjadi dalam pekerjaan penerjemahan Alkitab. Kami mau serahkan segala yang terjadi, yang menjadi halangan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk penerjemahan Alkitab dari bahasa Indonesia ke bahasa-bahasa daerah Tuhan yang membutuhkan penerjemah yang benar Tuhan untuk terjemahkan ke bahasa terutama bahasa Indonesia atau bahasa di mana bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan supaya terjemahan ini Tuhan berhasil dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di daerah-daerah Tuhan atau di bangsa-bangsa yang belum ada Alkitabnya dalam bahasa-bahasa mereka. Kami percaya bahwa penterjemah ini Tuhan akan pakai, Tuhan akan perluaskan, Tuhan cukupkan segala dana yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu bahwa di dalam semuanya ini Tuhan turut bekerja. Kami mau menyerahkan Tuhan. Tuhan berkati dan melindungi bangsa kami dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Tuhanlah yang menjadikan bumi dan dengan kekuatannya dan menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya yang membentangkan langit dan dengan akal budinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan bangsa-bangsa dan Indonesia ini dalam nama mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat pagi semua. Shalom, makasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Bambang, Ibu Esther yang sudah berdoa. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bersaksi? Waktu kita cukup banyak. Silakan ya dibuka audionya kalau ada yang mau bersaksi. Bapak. Ya Bu, silakan Bu Ibi. Saya mau bersaksi Bapak. Terima kasih doa teman-teman kemarin. Firman ini benar-benar menguatkan saya ya. Di saat minggu kemarin saat saya menyampaikan teman-teman dan teman-teman mendukung saya dalam doa. Ternyata pada saat saya berjuang gitu ya untuk hal sistem yang saya pikir itu nggak masuk akal gitu, yang membuat mereka seperti membuat saya menunggu lama atau melakukan sesuatu yang nggak bukan masuk akal gitu loh untuk sekedar sesuatu pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dan ternyata benar pada saat saya sampaikan itu, saya hanya perlu membantu mereka untuk mengeprint dan tidak perlu menghapus dalam arti menghapus menunggu misalnya sudah print itu untuk beberapa waktu lama sehingga
Mungkin kalau misalnya pasien bertambah sampai 60, itu saya harus menunggu 1 jam, dan itu ternyata Tuhan bantu gitu ya. Itu sangat luar biasa gitu ya. Bagaimanapun cara mereka untuk menghambat saya, bagaimanapun cara mereka untuk menekan keadaan saya, sama seperti perumpamaan yang Pak Bambang sampaikan, sejauh seorang tuan yang mempekerjakan pekerjanya, sejauh kita sebagai pekerja tidak cabut bekerja, tapi pada saat tuan yang tetap mempekerjakan, saya yakin bahwa di situ mujizat Tuhan akan nyata buat mereka yang mengharapkan kejatuhan atau sesuatu yang tidak baik, dan itu terus berulang terjadi pada saya, dan sampai saat ini Tuhan nyatakan gitu ya, bagaimana pekerjaan orang yang mungkin harus saya cek itu tidak bagus, atau tidak mensupport suatu sistem yang harus diberlakukan di perusahaan, itu membuat saya masih tetap dipekerjakan, dan kuasa Tuhan nyata gitu ada di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan. Itu yang membuat saya terheran-heran ya, saya bertahan sampai 12 tahun gitu ya, bagaimana orang yang menjatuhkan, tapi ternyata kalau memang Tuhan tidak berkehendak atas itu, Tuhan akan terus membuat kita tetap bertahan, dan itu sungguh luar biasa mujizat yang setiap hari bahkan yang saya hadapi di dalam pekerjaan saya, karena saya tahu apapun yang saya kerjakan bukan untuk saya, bukan untuk manusia, atau bukan untuk dilihat, sekalipun itu di tempat tersembunyi, Tuhan akan melihat bahwa apapun yang dikerjakan itu semua untuk kebaikan, untuk Tuhan nyatakan bahwa segala sesuatu yang baik Tuhan akan bukakan. Dan saat ini saya tetap berdoa untuk sistem yang berlaku yang akan dibuat, walaupun masih banyak kendala untuk mensupport, karena itu akan kedepannya akan mempermudah pekerjaan saya. Saya di sini dengan firman Tuhan berdoa Tuhan tetap kuatkan. Bagaimanapun seperti seorang yang mempunyai beban kemudian dipasangkan truk, dan saya meyakini bahwa sama seperti Daniel ada di dalam dapur perhatian, Tuhan ada di situ, sekalipun orang meminta kita untuk mengundurkan diri atau apapun, saya tahu bahwa Tuhan bersama di dalam pekerjaan saya. Dan khususnya pada hari ini saya terus menguatkan anak saya yang ada di Jepang, di mana dia menghadapi mungkin ada berita-berita gitu viral bahwa ada ramalan bahwa hari ini akan terjadi sesuatu yang dahsyat tentang berita di Jepang. Saya cuma perkatakan kepada anak saya dan berdoa, segala sesuatu boleh terjadi, semua kehendak Tuhan. Tetapi kalau memang peramal itu bukan merupakan kehendak Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasanya bahwa yang berkuasa menentukan segala sesuatu itu adalah Tuhan, bukan peramal. Jadi biarlah kemuliaan Tuhan ternyata, dan Tuhan tetap melindungi keberadaan anak dan saya merasa dan melihat bagaimana dia berjuang, bagaimana dia terus kasihnya saya, dia nyatakan. Kita mungkin orang tua nggak akan pernah berpikir bahwa anak akan membalas kebaikan kita atau akan menopang kehidupan kita, tapi lewat saya bahwa mungkin yang bukan saya membela anak gitu ya, sepertinya bahwa anak saya itu anak yang luar biasa, yang memperhatikan dari ujung rambut saya sampai apapun yang saya gunakan itu, apapun yang dia lakukan itu untuk kebutuhan orang tuanya, dan saya sebagai orang tua juga tetap mempersiapkan untuk kebutuhan dia, apa yang dia beri saya tabung untuk kebutuhan, untuk keperluan dia di masa akan datang. Itu sungguh luar biasa Tuhan berikan dengan segala keterbatasan saya, dengan segala masalah yang saya hadapi, bahwa Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, dan Tuhan tetap ada bersama dengan saya di dalam setiap masalah yang Tuhan pasangkan untuk saya tetap terus kuat berjalan bersama Tuhan. Terima kasih teman-teman. Amin, Bu Ivi. Terima kasih. Tuhan menyertai Bu Ivi dan menjawab doa-doa Bu Ivi. Hati-hati di jalan. Berdoa ya Pak ya untuk Jepang juga ya Pak. Ya, Tuhan juga menyertai anak Bu Ivi ya di Jepang ya. Amin. Terima kasih. Baik, amin. Amin, amin. Ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Katanya Pak Aisy sudah buka video nih, mau siap bersaksi nih. Silakan Pak Aisy.
Enggak, Pak. Lalu, Saya hanya mau menampilkan wajah saya aja. oh gitu. Wajah gantengnya ya. Oke, baik. Ada yang mau bersaksi? Silakan. Shalom Pak Halo, Kianli. Bu Lydia, silakan. Wah, itu Shalom. ini ya yang Oh, lagi jalan, habis jalan-jalan ya. bukan lagi habis berobat. Berobat. Ya Oke, gimana Bu? bersyukur Ya, mau silakan. bersaksi kemurahan Tuhan. Kalau saya di check up itu semua baik. Cuma agak ada sumbatan katanya di jantung, tapi nggak terasa apa-apa sih kata dokter. Memang yang nggak terasa itu harus warning gitu, hati-hati kata dia. Ya udah puji Tuhan, aku nggak terlalu kepikir juga ya. Terus aku suntik lutut juga sama anak. Sama cucu juga berobat lah semua sekalian di sana gitu. Ya puji Tuhan anak saya yang bungsu Sisil tuh program hamil itu udah positif. Amin. Terima kasih atas doa-doanya. Bersyukur sama Tuhan, Tuhan masih kesempatan nambah cucu untuk saya. Puji Amin. Tuhan aja Pak Kianli, saya mau bawa happy aja lah pokoknya. Terima Baik, Bu. kasih Tuhan memberkati untuk Makasih Tuhan kesaksian berkati. saya. Anak Makasih saya bisa Tuhan berkati. positif hamil. Amin. Dukung Tuhan dalam doa berkati. untuk Sisil ya Pak, Baik. Tuhan semuanya. sudah menjawab ya Bu, doa-doa Ibu ya. Iya, Jaga iya terima kesehatan kasih ya. Tuhan berkati. Oke, baik. Amin. Pak Andi masih ada di Itali nih kayaknya ya Pak. Mau bersaksi Pak? Silakan Pak. Kita todong aja Pak Andi. Shalom Pak Kianli, Bapak Ibu. Ini sebelumnya terima kasih udah dukung doa juga. Saya dan keluarga lagi liburan anak sekolah. Kemarin kita sudah nyampe di Cannes, salah satu kota di Prancis. Ini udah berapa kali nggak ikut doa pagi karena nyampe di hotel jam 11, mandi, udah capek, langsung tidur. Ini sekarang di sini hampir jam 1 pagi, Waduh, Pak Kendi. waduh. Jadi pas tadi baru nyampe pulang, kita habis makan, wah udah jam 12. Di Indo pasti jam 5, jadi saya ikut dan saya bersyukur mendengar kesaksian maupun firman Tuhan yang menguatkan. Dan saya merasa firman Tuhan yang ada di TDP itu benar-benar nyata, menguatkan kita semua. Tuhan memberkati Pak John, Pak Bambang hari ini yang melayani, juga kesaksian-kesaksiannya. Mohon dukung doa juga. Nanti hari lusa itu kami akan ke Milan. Dari Cannes ke Milan, nginep di Milan 3 malam, baru balik ke Jakarta. Terima kasih Pak Kenli. Tuhan berkati Baik, Pak Andi. Pak Andi Tuhan berkati. Selamat liburan Pak. Ya. Pak. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Saya mohon nanti Pak Bambang akan doa berkat. Silakan Pak Bambang. Langsung Pak Kianli ya. Nggak langsung, kadang nggak ada permohonan doa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersatu hati, kita datang kepadamu. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami semua. Terlebih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama dalam tim doa pagi ini Tuhan, sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, sudah menaikkan pujian penyembahan kami, dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, Pak Andi yang sedang berlibur di Milan Tuhan, Bu Lydia Tuhan, kami mau serahkan juga dalam tangan kasih-Mu Tuhan, terlebih Tuhan, Sisilia anaknya Tuhan, Engkau sudah berikan satu janin dalam kandungannya Tuhan, kami percaya Tuhan, janin akan tumbuh sempurna Tuhan, dan lahir menjadi bayi yang sehat, bayi yang kuat Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan Tuhan, Ibu Ivi Tuhan, ya berkati Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas Ibu Ivi dan keluarga Tuhan, dan berkati Tuhan untuk anak yang ada di Jepang Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan Tuhan dari segala hal yang tidak
berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami semua yang ada di tim doa syafaat, tim doa pagi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau tidak lepaskan dari berkat-Mu, dari perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami ingin mengakhiri doa pagi ini Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Kami merindukan berkat yang berasal daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, kasih, anugerah dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pak Bambang. Bambang. Terima kasih Pak Bambang, firman yang menguatkan. Bapak Ibu pendoa. Kita buka video. Terima kasih Bu Dua, tiga. Makasih Pak Bambang. Makasih Bu Lena. Terima kasih Bu Lena. Happy weekend. Terima kasih. Berkati semuanya. Thank you.